Kalau misalkan bawa barangnya masuk Indonesia, sejauh ini nggak ada kendala yang gimana-gimana. Cuman, Hai, selamat datang di Celebis, Cangkro Asik bareng Lebis. Apa kabar Lebis hari ini? Aku Nurul Istiqomah dan aku harap Lebis semuanya tetap sehat, semangat, dan semakin luar biasa ya dalam menjalani hari-hari ini. Wah, long time no see, tapi konten-konten edukasi tetap harus diisi ya. Dan kali ini kita bersama Kak Arfi Hanafi. Halo. Halo Kak. Apa kabar Kak? Baik dong, kamu gimana? Alhamdulillah baik juga. Wah, ini baru banget landing ya Kak? Betul. Tadi jam 2:30 ding. Langsung ke sini. Betul. Wah, thank you so much ya Kak. Udah mau berbagi di Cak Lebis ini hari ini. Dan tadi dari Bali Kak. Betul. Oke Kak, tapi emang kalau aku lihat di Instagram Kak Arfi ini emang suka banget traveling sih Kak. Ya, lumayan suka dan pas kayak karena kerjaanku bisa dibuat sambil traveling gitu. Tapi nggak cuma di Indonesia aja ya Kak ya. Ini juga udah ke berbagai negara gitu ya Kak. Udah berapa negara ya? Nggak sebanyak itu juga. Oh, ya. Mungkin ya Iya. masih di bawah 10 mungkin Di ya. bawah 10. Kak, kalau liburan ke luar negeri pastinya belanja dong. Iya, belanja. Iya kan? Belanja atau mungkin keluarga, teman-teman pada just tip ya. Iya, mungkin, iya, Kak. iya. Itu ada nggak pengalaman, ada nggak kendala pada saat membawa barang-barang itu masuk ke Indonesia gitu Kak? Kalau misalkan bawa barangnya masuk Indonesia, sejauh ini nggak ada kendala yang gimana-gimana. Cuman mertua aku kan kemarin ke Jepang sama aku. Dia waktu di Indonesia itu kayak kopernya ditandain sama bea cukai ya harusnya ya. Betul. Ditandain. Jadi waktu kan terbagi jadi dua tuh. Ada yang langsung jalan sama yang harus di X-ray lagi. Yang mertua aku, kopernya dimasukin di situ, terus disuruh buka gitu. Tapi ternyata setelah dibuka ya nggak ada apa-apa. Aman aja. Iya, ini memang sih Kak, kita tuh diatur Kak, barang bawaan penumpang namanya. Nah, ini dibagi dua gitu Kak, ada personal use dan non personal use. Nah, semuanya ini peraturannya diatur dalam PMK Kak, Peraturan Menteri Keuangan nomor 2A03 tahun 2017. Wis hafal, gokil. Apa isinya? Keren ya. Tentang barang bawaan. Langsung ditambah. Aku mau nanya sih satu hal. Boleh. Kayak waktu kita masuk ke Indonesia, itu kan kayak disuruh scan barcode gitu ya. Itu sebenarnya nge-scan apa aja sih? Soalnya waktu aku scan, itu cuma tulisannya kamu sama siapa aja ke sini, baliknya, terus bawa koper berapa. Seharusnya di situ ngisi apa aja. Soalnya orang awam, aku dan orang lainnya nggak tahu. Iya, masih bingung itu ngisi apa aja sih sebenarnya di sana. Itu adalah custom declaration Kak, bisa diisi oleh penumpang sebelum datang landing gitu Kak. Nah, isinya itu menginformasikan barang apa aja yang dibawa dan bersama siapa saja. Misal dari custom declaration itu ada yang mencurigakan, juga akan dicek ulang seperti yang mertua kakak tadi pengalamannya gitu Kak. Oke. Cukup. Cukup. Oke Kak Arfi ini udah ke berbagai negara ya Kak. Ya, banyak sih walaupun kurang dari 10 Kak. Kak Arfi ini udah ketemu dengan bea cukai dari berbagai negara juga. Gimana itu Kak kesannya? Apakah ada yang keren banget nih bea cukai di negara ini atau gimana Kak? Sejauh ini semuanya masih biasa-biasa aja. Cuman emang nggak tahu ya, kayak mungkin pembawaan bea cukai seluruh dunia itu kayak jutek gitu kan ya. Kayak jutek jarang senyum kan. Iya, jarang senyum. Ya jadi memaklumi karena di Indonesia pun kan jarang senyum. Gitu. Jadi ketika di luar negeri pun sama gitu. Mungkin mereka ingin terlihat tegas gitu ya Kak dalam mengawasi barang-barang penumpang gitu. Betul. Kan makanya terlihat jutek gitu kan. Tapi sebenarnya enggak kok Kak. Biasanya kalau ketemu di luar kerjaan baik ya. Baik ya. Ada nggak sih Kak bedanya custom di contoh lah tadi ke Jepang sama di Indonesia? Kalau Indonesia yang pasti kan gampang komunikasinya. Bisa bahasa Indonesia kan, ya kan? Kalau di Jepang itu, nggak tahu, kayak kebanyakan orangnya nggak bisa bahasa Inggris. Dan yang bikin aku bingung, kalau misalkan masyarakat biasa nggak bisa bahasa Inggris, masih oke kan? Tapi ini kayak di service itu juga nggak bisa. Bahkan kayak di bandara, di supermarket, gitu pada nggak bisa. Kayak waktu aku imigrasi dan di bea cukai, mereka cuma bisa gu gitu doang. Jadi nggak tahu, cuman bisa bahasa Inggris tapi tipis banget gitu. Jadi kayak
kita komunikasi pakai bahasa Inggris, dia jawab pakai bahasa Jepang dan bahasa tangan gitu loh. Jadi pakai bahasa isyarat itu kan? Cuman aku nggak tahu ya, apakah itu kebetulan yang ngelayanin aku aja atau yang lainnya juga. Oh gitu kan? Aku baru tahu sih jujur. Coba deh apalagi ke Jepang langsung. Jepang gitu kan, kayak banyak banget turis ke sana gitu. Mungkin mereka menjunjung tinggi bahasanya ya, nggak tahu juga. Oke. Bisa jadi. Bisa jadi kan. Tapi kalau sepengetahuan aku di Indonesia sih, kalau teman-teman pegawai yang di bandara gitu pasti bisa bahasa Inggris kan, walaupun cuma sedikit. Iya. Seenggaknya tahu kan ini ngomong apa gitu. Kalau di sana kayak susah gitu. Tadi Kak Arfi sempat kaget nggak sih diundang di Cak Lebis ini karena baru tahu nih kalau di Bea Cukai itu ada laboratorium. Oh iya, ini aku baru tahu banget kalau di Bea Cukai itu ada lab, karena di pandanganku Bea Cukai itu kerjaannya mengecek barang-barang masukan, baik itu yang dibawa sama penumpang ataupun kayak kita ekspor impor. Ternyata aku baru tahu juga di sini ada labnya dan bahkan orang eksternal bisa pakai labnya kayak. Betul banget. Iya, Bea Cukai itu punya lab Kak. Bahkan ada 3 lab induk yang tersebar di 3 wilayah di Indonesia. Ada di Jakarta, di Medan dan juga di sini di Surabaya. Kita lab ini menyebutnya BLBC Kak. Apa itu? Balai Laboratorium Bea dan Cukai. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk melakukan pengujian dan identifikasi barang yang tadi Kak, impor dan juga ekspor gitu Kak. Yang tujuan akhirnya adalah untuk penetapan tarif klasifikasi barang gitu Kak. Tadi aku sempat sih keliling di bawah. Macam-macam ya yang dicek. Ada kayak minyak, ada plastik, ada bahkan yang aku gak kepikiran itu diimpor, ternyata diimpor juga ya. Banyak Kak, panci, bolpen, bolpen aja tuh masuk gitu loh. Bolpen juga, bolpen ada yang impor juga berarti. Iya, dan kita itu dan kita menguji bolpen juga di sini Kak. Apa tuh kelebihannya bolpen? Kita lebih ke menguji bahannya sih Kak, itu terbuat dari plastik apa gitu. Oh. Iya, karena tarif dari plastiknya berbeda-beda Kak nanti. Oh gitu. Iya, dari bea masuknya. Baru tahu nih aku. Iya betul. Jadi misal plastiknya jenis A berbeda dengan plastik B, bea masuknya, seperti itulah Kak. Kan kalau kayak gitu dengan kasat mata kita nggak tahu ya Kak, kandungannya bolpen ini kandungannya plastik apa gitu ya. Makanya dibawa ke laboratorium Bea dan Cukai untuk diidentifikasi lebih lanjut pakai alat-alat yang canggih di bawah itu Kak. Iya, itu dia sempat lihat canggih sih alatnya, canggih. Dan banyak ya. Oh ya, Kak Arfi tadi benar Kak, kita juga melakukan pengujian dari eksternal. Pengguna jasa kita itu nggak cuma internal Bea Cukai, tapi juga eksternal, biasanya mahasiswa atau dari perusahaan-perusahaan gitu Kak. Buat itu ya, skripsi atau tesis ya? Biasanya seperti itu. Kalau perusahaan buat apa? Contoh ada perusahaan seperti vape gitu Kak. Mereka menguji kandungan vape itu berapa mili gitu Kak. Oh gitu. Di sini, iya. Jadi kita nih di lab ini menguji banyak banget berbagai macam jenis barang gitu Kak. Sebelumnya belum pernah lihat alat kayak gitu, jadi menurutku keren sih alat-alat yang di sini ya. Nggak pernah lihat, kan aku juga jarang ke lab-lab lain, tapi sepenglihatanku masyarakat awam, alat di sini komplit ya. Nah, sama halnya dengan feed Instagram Kakak juga keren-keren banget. Ini Paris nggak? Asli ya? Enggak dong, aku lihat Kak. Oke. Tapi jujur ya Kak, konten Instagram Kakak itu berkali-kali lewat di home? Di timeline aku ya, di home aku Kak. Viral terus loh. Yang mana itu? Yang mana? Kalau nggak tahu berarti bohong. Banyak sih Kak. Foto-foto sih biasanya. Foto sama istri Kakak ya? Iya betul. Istri. Banget sih Kak. Makasih ya. Nanti aku sampein. Iya. Salamin ya Kak. Oke. Aku ngefans. Oke, aku sampein. Belum follow. Enggak, bercanda. Boleh lah Kak bagi tips ke kita. Gimana sih caranya bikin konten yang menarik gitu Kak? Ini buat instansi atau buat individu? Instansi dulu sih Kak. Karena kantor kami pun punya berbagai macam sosial media ya Kak. Kalau menurut aku, kan bisa beda-beda ya pandangan orang-orang. Kalau menurut aku, instansi itu harus edukatif, betul, tapi santai. Kayak bahasanya yang santai aja, terus yang bisa diterima sama anak-anak muda. Apalagi yang main sosmed kan banyak anak SMA, kuliah, SMP. Kalau bahasanya terlalu berat itu, mereka malah bahasa apa sih ini gitu. Kayak belum waktunya deh aku baca-baca ini. Gitu. Kalau misalkan tetap ngomongnya santai, tapi edukatif, dan sebenarnya kayak banyak hal-hal dasar yang nggak diketahuin sama masyarakat awam. Kayak contoh tadi, cara ngisi form Bea Cukai, betul, kayak fungsinya apa sih sebenarnya kita nggak pernah tahu sebelumnya. Bahkan aku yang beberapa kali ke luar negeri pun, aku nggak tahu ya, aku isi aja gitu. Pokoknya disuruh ngisi aku isi. Tapi aku nggak tahu fungsinya apa. Terus ya
konsisten bikin kontennya. Mau sepi, mau itu rame, ya di-upload aja. Kan kita nggak tahu kapan itu bisa naiknya. Terutama buat instansi kan tujuan utamanya supaya masyarakat teredukasi sama konten-kontennya. Beda dari cerita kalau misalkan itu buat konten kreator individu. Misalkan kakak mau bikin konten sendiri, nggak pakai baju ini, pakai baju sendiri yang lain, ya bikin yang memang kakak banget gitu. Jadi yang memang gitu. jangan kayak dibuat-buat, pengen kayak ini, pengen kayak itu gitu. Soalnya kalau misalkan dibuat-buat, belum tentu selamanya kuat gitu. Keren. Ya kan, kalau misalkan memang jadi diri kamu sendiri, ya selamanya jadi diri kamu. Iya, setuju Kak. Terus nggak usah berusaha kayak supaya disukai orang lain. Ya karena kita nggak bisa memfilter mana yang suka sama kita, mana yang enggak gitu. Iya. Tapi setuju banget sih Kak. Tadi yang aku notes adalah menggunakan bahasa yang tidak terlalu baku gitu ya. Karena kan mengikuti zaman lah Kak. Apa yang trending sekarang ya dibuat. Betul. Tapi tetap difilter ya. Yang mana kan ada yang sebenarnya cocok dipakai sama individu, ada yang nggak bisa dipakai sama instansi kan. Kayak kalau misalkan instansi pakai ini kayak kok gini sih instansi gitu. Jadi tetap harus difilter-filter juga. Ada batasnya ya Kak. Betul. Ya. Setuju sih. Setuju. Gimana rasanya punya banyak follower Kak? Kalau aku biasa tapi ada senengnya. Soalnya aku di sosial media ya juga aku di kehidupan asli gitu loh. Cuman bedanya aku kontenin. Sama kayak kakak punya Instagram, pengen misalkan lagi ke kantor, lagi di video. Sama kayak gitu. Cuman ya aku lebih banyak yang nonton aja. Terus lebih sedikit hati-hati terkait membalas-balas chat, balas-balas apa gitu. Ya lebih sedikit melihat sekitar gitu lah. Oke, ini sama halnya sama kita pegawai bea cukai sih Kak. Karena juga banyak, kita juga dipantau masyarakat kan. Betul. Terkait dengan tugas dan fungsi kita juga dipantau lewat sosial media. Apalagi sedikit-sedikit viral kan di video-video. Sosial media maupun real life kita juga dipantau. Jadi memang kita juga menjaga sikap gitu. Betul. Terakhir banget nih, banget. Ada nggak yang mau disampaikan ke Lebis semuanya nih Kak? Tentang? Kali aja Lebis ini ada yang pengen keluar negeri juga. Bolehlah bagi tipsnya Kak. Kalau keluar negeri, ya nabung dulu, ya kan? Siapin dulu duitnya. Punya duit dulu. Terus selama di sana ya, berperilaku yang baik. Karena kan kita membawa Indonesia kan, maksudnya, ya kan? Terus ya, waktu balik ke Indonesia, jangan lupa diisi semua form-form yang sudah diminta. Setuju banget. Karena aku sedikit tahu, kayak contoh, kalau nggak salah kan, benda yang bisa masuk ke Indonesia yang kita hand carry kan maksimal 500 USD ya. Iya, betul kan ya? Betul. Jadi kalau kalian lebih dari itu ataupun di bawah itu juga harus dilampirkan kan. Karena ya demi Indonesia yang lebih banyak duitnya kan ya. Waduh, iya. Betul kan? APBN kan? Iya, setuju. Bener banget. Wah, Kak Arfi ini berarti warga negara Indonesia yang baik ya? Belum baik juga sih. Masih proses-proses. Ya, amin. Semoga menjadi lebih baik. Amin. Ya, ya. Tapi thank you so much loh Kak udah mampir di Cak Lebis ini. Aku juga thank you udah diajakin ke Cak Lebis. Semoga besok-besok diajakin ke kantor sebelah, bea cukai sebelah, mana-mana ya kan. Boleh Kak, nanti aku ngomongin boleh ya. Oke. Ya semoga juga kita nanti ketemu di proyek selanjutnya juga ya Kak. Nanti ketemu lagi. Barangkali aku cek barangku di sini. Bisa jadi ya, nggak tahu kan deh. Bisa jadi Kak Arfi punya perusahaan. Iya mungkin ya, amin ya kan. Amin. Ya, dan Lebis, terima kasih sudah menonton episode kali ini ya. Semoga Lebis semuanya nih yang punya planning ke luar negeri bisa terwujud ya. Amin. Jangan lupa subscribe, comment, and like video ini. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.